saya mengundurkan diri ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau. Ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibukukan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Kira-kira gitu. Jadi dengan peristiwa ini saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu. Tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus, sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, nah saya ngomongnya apa adanya gitu ya. Jadi jangan sampai mata kenapa Pak Riki itu mundur. Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Sudah saya ingatkan loh ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah. Saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati ini. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun, tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa, karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka open donasi, saya akan turut, karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT dicemari dengan manusia-manusia yang hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak suka. Ya. Pak Irjen, apakah memang ini sikap Pak Irjen mengangkat kekecewaan karena kemarin sempat bertemu Novi Pasca dari Polda itu yang saya sudah sampaikan. Saya terus terang aja saya kecewa. Tapi saya sebenarnya kasihan lihat Novi. Kalau saya perhatikan Novi di persimpangan jalan, ya, karena bersama-sama dengan saya tahu dia kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang di sekelilingnya ini saya udah pernah ingatkan, hati-hati orang di sekelilingmu. Di depanmu baik, di belakang belum tentu baik. Di belakangmu memanfaatkan keberadaanmu untuk mencari popularitas. Saya tidak mau. Saya ansi di depan rekan-rekan media kan selalu saya katakan, salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya nggak mau berpihak kemana-mana. Saya juga berpikir daripada saya berlama-lama di sana, untuk apa? Nggak ada untungnya sama saya. Saya juga tidak dibayar kok. Saya ikhlas kok. Saya pro bono nih. Tapi kalau seandainya hukum disimpangkan, saya tidak berkenan. Karena saya aparat penegak hukum. Bayangkan saya dua ya. Saya pengacara, saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau kalau ini disimpangkan, jadi cacat hukum. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Berarti kemarin obrolan nih, pertemuan
pertemuan kemarin memang Novi menyampaikan rasa mungkin ketidaknyamanan atas uang donasi yang harus berpindah. Saya tahu apa yang di kepala Novi, ya. Saya yang sayangkan di seputar ini, ya, yang selalu mendekankan, mendudukkan posisi itu sehingga Novi tidak bisa bergerak. Sangat saya sayangkan itu betul. Kenapa berani sekarang? Kenapa beralih status yayasan? Saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan kau mengatakan kau mundur. Nonaktif boleh. Kalau kamu mundur dari gelanggang, berarti seolah-olah kamu menghindar dari tanggung jawab. Siapa yang desain ini? Ya orang di sekitarnya ini. Tidak memberikan pencerahan hukum kepada Novi. Gitu loh. Saya harus tegas ngomong gitu loh. Jadi jangan seandainya sudah dilakukan kayak gini, terjepitlah Novi, kasihan. Saya pada kesempatan ini berbicara kepada Nidaku Novi, kau berpikir, selamatkan dirimu. Jangan kamu terbawa dengan orang-orang yang akan menjerumuskan dirimu. Saya harus terbuka ngomong nih ya. Sehingga netizen juga tahu, kenapa kok Pak Riki itu kok jadi mundur. Padahal berapi-api untuk bela, tapi khusus Novi, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan bela dia. Tapi yang menyangkut yayasan, saya tinggal gelanggang. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau seandainya pihak Agus melaporkan ada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, lakukan saja. Saya harus tegas gitu loh. Karena saya katakan itu ada celah hukumnya. Ya. Kemudian mensreanya jelas. Nah ini yang kira-kira disampaikan pada rekan-rekan. Biar jangan jadi bertanya-tanya rekan-rekan media ini, kenapa Pak Riki itu mundur. Saya mundur mulai saat ini, saya tidak mau tahu tentang masalah yayasan lagi. Saya hands up dan saya tidak mau campur lagi. Kalau terjadi apa-apa jangan tanya lagi Pak Riki, ya. Sudah sih kira-kira ya. Tuh Pak Ijen. Pak Irjen. Pak Ijen. Makasih. Oke.